Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhil ukhti rahimakallah, para kaum muslimin, khususnya sahabat bin Daud dan jemaah yang berangkat umrah. Tadi udah selesai tuh kita dari Maqam Ibrahim dianjurkan minum air zam-zam ya. Ingat, minum air zam-zam ini 5 syuribalahu, tergantung niat meminumnya. Maka tolong niatkan untuk hal-hal yang baik di dunia dan di akhirat. Bagaimana ada sebagian salafus soleh ketika minum air zam-zam, dia berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jal, aku meminumnya, ya Allah, agar tidak kehausan di padang mahsyar. Ya, kalau bicara minumnya berdiri apa duduk, ya usahakan duduk. Walaupun ada yang berpendapat minum air zam-zam boleh berdiri kalau kondisinya memang nggak ada tempat duduk atau rame, becek, ini dan itu, maka engkau lihat kondisi. Tapi yang jelas, menghadap ke kiblat, minum, sambil berdoa mohon sama Allah, kemudian siramkan ke kepalanya, berangkat ke tempat sa'i. Gimana kalau kita terpisah dari rombongan? Ini baru pertama kali anak umroh, Ustaz. Anak nggak tahu di mana tempat sa'i. Alhamdulillah, semua di sana sudah ada udah ada rambu-rambu yang menunjukkan ini loh tempat sa'i. Kalau engkau nggak ketemu, tanya sama orang sana, sa'i, mana sa'i? Nanti akan diarahkan. Jadi jangan kebingungan. Ingat, kita beribadah untuk Allah Azza wa Jalla. Kita tamunya Allah. Dan Allah menjamin tamu. Maka tolong ada apa-apa, ingat sama Allah. Bukan ingat sama travel, ingat sama suami. Enggak, ingat sama Allah SWT. Kasih tahu ke tempatnya sa'i. Oke, kita berangkat ke tempat sa'i. Baik, kita ke tempat sa'i jamaah. Sa'i di sana itu ada 3 lantai. Atau nanti jadi 4. Memang yang paling enak itu sa'i di lantai 2 atau lantai 3. Karena sepi. Lantai 1 ini, atau ada lantai dasar bawah kalau nggak salah. Ya. Biasanya ramai. Maka nanti antum lihat kondisinya. Kalau bawa orang tua, gimana? Mau di tempat yang mana? Mau di atas, tinggal tanya aja. Tanya ada sa'i. Kalau nanti sa'i yang kita lihat ramai, oh anak mau sa'i di atas, tanya lagi. Sa'i folk momennya. Sa'i folk, tanya gitu. Nanti ditunjukkan ada tanda. Pokoknya antum tenang aja, tenang. Taib. Ketika bicara sa'i ini, ketika naik ke gunung itu atau mendekat ke gunung tersebut, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membaca firman Allah, Inna safa wal marwata min sya'airillah. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Ini potongan surat Al-Baqarah ayat 158. Yang artinya sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian dari syiar-syiar Allah. Setelah itu membaca Abda'u bima bada Allahu bihi. Pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Dia mengatakan aku mulai dengan apa yang Allah mulai terlebih dahulu. Artinya dimulai dari Safa, kenapa? Karena Allah menyebutnya Inna safa wal marwata min sya'airillah. Ini ketika mau naik ke sana ya. Jadi awal aja mau memulai sa'i. Ketika sudah sampai di Bukit Safa, ini kalau yang di lantai pertama ya, yang di lantai pertama itu biasanya kita bisa melihat ke Ka'bah. Cari tempat yang enak. Jadi kalau bicara sahnya, naik muter ya sudah sah. Karena antum sa'i 7 kali. Tapi ini ada tempat yang mustajab. Antum naik, nanti akan lihat orang-orang menghadap ke arah Ka'bah. Antum lihat yang memungkinkan melihat Ka'bah ya, melihat arah kiblat di situ. Kemudian mengangkat tangan ya, sambil berkata, membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baca takbir 3 kali. Kemudian baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Jadi ketika ke sana bertakbir 3 kali, kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahdah. Bisa lihat. Kalau nggak hafal dilihat. Kemudian berdoa, angkat tangan. Mohon sama Allah Azza wa Jalla. Doanya bebas. Nanti
selesai baca doa, baca lagi la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian berdoa lagi. Minta jemaah. Terus nanti yang terakhir baca itu lagi. Zikir yang ketiga kali ini lalu turun. Jadi kita baca yang pertama doa, baca yang kedua doa, kemudian zikir yang ketiga, lalu kita berdoa. Jadi doanya 2 kali. Dan para sahabat Nabi itu baca doa di sana. Ini termasuk tempat yang kita berharap dikabulkan sama Allah SWT. Kisahnya bagaimana Hajar ketika lari sampai di Bukit Sofa, dia lihat sana, lihat sini. Tentunya dia penuh pengharapan kepada Allah Azza wa Jalla, nanti lari ke Marwah seperti itu. Baik, setelah kita turun jamaah, kita akan melewati 2 lampu hijau. Yang di situ dianjurkan untuk berlari kita. Bagi yang laki-laki khususnya dia berlari. Yang agak kenceng dikit lah di sana. Baca apa bebas sebenarnya. Ada riwayat bacaan Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Umar yang mungkin kita dengar orang-orang membaca itu, Allahumma ghfir warham wa antal a'azzul akram. Allahumma ghfir, ya Allah ampuni dan kasihi, warham, sesungguhnya engkau al-a'azzul akram, engkau yang paling berkuasa dan paling mulia. Baik, nanti sampai ke Marwah. Sama seperti yang dilakukan di Safa, tapi bukan baca inna safa wal marwata min syairillah, tapi hanya baca zikir tadi. Allahu Akbar 3 kali, baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian baca la ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Menghadap ke kiblat. Di Marwah itu nggak kelihatan Ka'bah. Ya udah, cari tempat yang enak. Itu kalau rombongan banyak kadang-kadang sulit. Tapi kalau beberapa orang cari tempat yang enak, udah ngadep ke arah kiblat. Kemudian setelah baca zikir itu berdoa. Nanti baca zikir itu lagi, berdoa lagi, kemudian baca zikir, lalu turun menuju ke Safa. Sepanjang jalan itu bebas. Antum capek mau istirahat dulu nggak apa-apa. Minum air zam-zam juga nggak apa-apa. Ingat nggak harus bersuci ya ketika sa'i. Nanti sampai Safa sama juga. Menghadap ke Ka'bah, menghadap ke kiblat. Baca takbir 3 kali, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, zikir yang itu, kemudian berdoa, baca zikir itu lagi, kemudian berdoa, kemudian turun. Bacanya yang panjang nggak apa-apa. Sampai diriwayatkan beberapa sahabat itu kalau baca panjang sehingga yang lainnya pada duduk karena kecapean. Baca yang banyak. Titipan doa-doa dibaca ketika itu juga. Semoga Allah mengabulkan. Taib, nanti selesainya di Marwah. Jadi mulai dari Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah, berapa kali di jamaah? Safa, Marwah 1. Kemudian ke Safa 2. Ke Marwah 3. Ke Safa 4. Ke Marwah 5. Ke Safa 6. Ke Marwah 7. Setelah ke-7 ini memang ya udah selesai sa'inya. Jadi nggak disebutkan berdoa lagi di sana. Walaupun kalau kita lihat sebagian jamaah itu digabungin doanya di tempat itu. Ya doa di mana aja boleh. Tapi kalau kita beranggapan seperti itu sunnahnya, itu mungkin yang perlu diluruskan. Baik, selesai sudah ibadah umrah antum. Selesai. Nggak sulit kan? Mudah kan? Ada pembimbing, nggak ada pembimbing, antum udah ngerti. Ada pembimbing, alhamdulillah nggak ada, antum sudah paham. Selesai sudah. Ya gimana Ustaz? Selanjutnya apa? Selanjutnya itu tahallul. Rukun umrohnya udah selesai. Antum sekarang tahallul. Tahallul itu dengan menggundul rambut atau memendekkan rambut. Pelaksanaan di mana? Boleh dilaksanakan di tempat itu, tapi lebih baik antum laksanakan ya di tempat cukur rambut. Kalau dulu zaman itu jamaah, memang tempat itu tempat terbuka, gunung. Tapi sekarang sudah jadi masuk dalam bangunan masjid, kita perlu menjaga kebersihan itu. Nanti ada banyak orang yang nawarin, oh gunting ini itu ya. Mereka menawarin hal itu. Baik. Selesai ibadah umrah antum. Kita lanjutkan tahallul ya. Anak potong videonya di sini. Yang berkaitan dengan tahallul bikin video sendiri.